kembali di Hotpot Holy Land Podcast. Nah, shalom Bapak Ibu, kembali kita hari ini selalu kedatangan tamu istimewa. Ya, Amin, amin. hari ini kita bersama Bapak Pendeta Petrus Purba. Ya, nah Bapak Ibu, cuman yang luar biasa di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang ya boleh dibilang luar biasa, tapi juga sering menjadi kontroversi. Ya, Ya, kenapa kontroversi? Karena temanya itu adalah Yerusalem, masih di seputar Yerusalem, tapi judulnya Yerusalem, Mukjizat dan Doa-doa yang Tuhan Jawab. amin, Ya. amin, amin. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita yang sering bolak-balik ya ke Yerusalem itu kita banyak dengar kesaksian ya Pak Petrus ya, Iya, iya. bahwa ada kesaksian doa-doa yang dipanjatkan di rumah Tuhan di Yerusalem itu, ada yang sekembalinya dari perjalanan ke Tanah Perjanjian, Ya. Tuhan jawab. Ya, betul. Tapi ada juga yang luar biasa itu, sebelum kembali, baru didoakan 2 hari, grupnya belum pulang, Keajaiban sudah terjadi. keajaiban sudah terjadi. Ya, Ya, ini ada mukjizat yang kalau dibilang sederhana, tapi ada yang sudah didoakan bertahun-tahun, tapi pada saat ternyata didoakan di Yerusalem itu dijawab sama Tuhan. Ya, amin, ini amin, kita hari ini dengan Pak Petrus itu bukan hanya sebagai pembimbing rohani ya. Iya, Pak iya. Petrus kita berangkat udah beberapa kali ya, Mungkin dengan Pak Alvin 6 atau 7 kali. 6-7 kali Iya. ya. Sebelumnya Pak Petrus juga udah bolak-balik ke Yerusalem ya. Dengan kita udah konsorsium Holy Land Journey udah 7 kali ya. Iya. Jadi hari ini bukan kita undang Pak Petrus itu bukan hanya sebagai menyampaikan sebagai pendeta atau pembimbing rohani, tapi Iya. ini kesaksian, mungkin ada kesaksian jemaat, Iya. kesaksian mungkin dari Pak Petrus pribadi. Coba Iya. Pak Petrus bisa disampaikan ke pemirsa. Iya, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dulu firman Tuhan ya. Ya. Karena segalanya itu harus berdasarkan firman Tuhan, Ya, Pak Alvin. betul Pak Petrus. 2 Tawarik pasal 6 ayat yang ke-32, Pak Alvin boleh baca? Saya bacakan ya, 2 Ya. Tawarik 6 ayat 32. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel. Iya, tidak termasuk umatmu Israel. Wah, itu bicara mengenai kita ya Pak Petrus ya. Iya, kita. Tidak termasuk umat, oke. Israel. Oke. Datang dari negeri jauh. Iya, datang dari negeri yang jauh. Oleh karena namamu yang besar. Oleh karena namamu yang besar. Tanganmu yang kuat. Tanganmu yang kuat. Dan lenganmu yang teracung. Dan lenganmu yang teracung. Ia datang berdoa di rumah ini. Ia datang berdoa di Yerusalem. Di Yerusalem, di rumah Tuhan ya. Oke. Apa yang terjadi ayat 33? Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Tujuannya apa, Pak Alvin? Ya. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Supaya segala bangsa di seluruh muka bumi ini mengenal nama Tuhan. Wow. Wow. Sehingga mereka takut akan engkau. Sehingga mereka takut seperti umatmu Israel. Iya. Dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan di atas rumah yang telah kudirikan ini. Haleluya. Wow. Jadi luar Bapak biasa. Ibu, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Amin. Mengapa? Karena firman adalah otoritas yang tertinggi. Tidak ada lebih tinggi dari firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan berkata, semua orang dari segala bangsa, orang asing. Ya. Kalau mereka datang ke Yerusalem dan berdoa dengan iman tentunya. Ya. Maka Tuhan yang bertahta di sorga akan menjawab. Tujuannya apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa nama Tuhan disebut di Israel. Amin. Pak, tapi yang luar biasa ini ya, kalau di 2 Tawarik 6 ayat 33 ya. Iya. Saya menggarisbawahi ini yang dikatakan gini. Iya. Engkau kiranya bertindak sesuai dengan. Berarti Tuhan itu bertindak sesuai dengan yang didoakan, yang diserukan, dikatakan di sini. Iya. Bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Iya. Sesuai ya Pak ya? Iya, artinya apa yang tentu kan banyak orang punya pokok doa masing-masing. Pokok doa, pergumulan, ya. Iya. Contoh yang baru-baru ini Pak Alvin ya. Jadi saya kenal suami istri, mungkin Pak Alvin tahu ya. Saya kenal dia di bandara, suami istri. Ya. Ya, jadi saya kenalan,
Dan saya tanya, ada pokok doa tidak? Pokok Karena doa. saya sebagai hamba Tuhan selalu saya bertanya kepada semua orang, saya tanya, Iya, apa pokok doa? iya. Saya Kenapa? ingat waktu berangkat Ya, sama Pak Petrus itu tiap hari kalau kita ibadah pagi itu, ya, doa fajar itu ya, betul. kita setiap hari pokok doa itu dibawa terus ya, Iya. dalam doa ya, setiap hari loh Pak ya. Ya karena Bapak Ibu ya, jadi saya percaya bahwa tidak ada yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Amin, amin. Tidak ada sekali lagi yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Nah kembali kepada yang suami istri itu, Ya, saya nggak kenal. Ya, baru kenal di bandara. baru kenal di bandara pas mau berangkat ke Israel. Ya, Dan saya tanya, apa pokok doanya? Suami istri nangis. Ternyata Pak Alpin tahu, ya. mereka baru saja kehilangan anak. Saya ingat nih, Iya, ibu yang dari Kalimantan. Iya, iya. Bukan Pasangan suami istri bukan ya. saja kehilangan anak, tetapi Iya, juga ya ada sesuatu bisnisnya intinya bisnisnya mengalami goncangan ya. ya mereka mengalami kerugian yang besar. Iya. Nah, tapi yang luar biasa adalah saya melihat bahwa peserta ini berbeda, Pak Alvin. Iya, iya. Kenapa saya bilang berbeda? Dari sejak awal Mm, kita mulai dari berangkat dari bandara mm. Jakarta Iya, sampai selama ada di Israel, tidak ada hari tanpa mereka itu mencari Tuhan, beribadah. iya. Serius mencari Tuhan. Iya. Iya, betul, Jadi betul. kalau kita berkata apa? Ada upah bagi orang yang mencari Tuhan, itu betul. Iya. Dan saya selalu bertanya, apa pokok doa? Dua itu, Pak. Tapi yang paling diutama itu dia bilang, Pak, kalau Tuhan berkenan, Mm. bila kiranya Tuhan memberi pengganti daripada anak yang Iya. Karena kalau nggak salah itu anaknya keguguran. Betul Iya, nggak Pak Petrus oke. ya? Dan yang luar biasa, saya bersyukur Pak Alvin. Mm. Kita pulang dari Israel, beberapa bulan kemudian saya terima telepon, Bapak Pendeta, istri saya sudah hamil. Wow. Jadi Bapak Ibu, itu yang saya bilang bahwa firman Tuhan, iya dan amin. Amin. Ya, saya pribadi Bapak Ibu, mungkin saya bercerita Pak Alvin ya, saya sudah biasa ke Israel. Tapi kali itu berbeda Pak Alvin. Kenapa? Karena sebelum saya berangkat ke Israel, saya terima telepon Mhm. dari orang yang saya nggak kenal. Yang nggak kenal. Tiba-tiba saya angkat. Dia bilang Oke. begini Pak Alvin, Shalom Pak Pendeta, iya. Ini Pak Pendeta Petrus kan? Iya. Hmm. Pak, ada rencana nggak mau adopsi anak? Mau adopsi anak. Iya. Dia tanya Karena ke Pak Petrus. berarti dia tahu bahwa saya belum punya anak Pak Alvin. Iya. Mungkin selama ini saya sangat yakin bahwa saya akan punya anak. Tapi hari itu Pak Alvin, waktu saya terima telepon, itu kebetulan saya lagi di taman seorang diri, saya angkat telepon, saya jalan dari taman ke rumah saya Pak Alvin, itu seperti apa ya, ada pergumulan, ya. Hmm. Seperti ada seruan di depan Tuhan. Waktu itu blessing belum lahir ya Pak ya? Belum. Dalam on the way. Jadi kali itu, saya ingat itu bulan Juni saya berangkat ke Israel. Saya dan istri, saya cerita ada yang menawarkan anak. Hmm. Dan saat itu saya bilang, mohon maaf Ibu, mohon maaf sekali. Hmm. Ya, karena sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan saya keturunan ilahi. Iya. Tetapi Bapak Ibu, ya itu luar biasa. Jadi waktu saya berangkat ke Israel itu biasanya kan fokus kita melayani orang yang kita bawa. Betul. Rombongan kan banyak Pak. Ya, Minta didoakan dan tapi segala macam. kali itu Pak Alvin berbeda. Khususnya saya ingat waktu itu yang terakhir itu adalah di penjara bawah tanah. Iya. Di Karena, itu ya, tempatnya oke. penjara Yesus ya. Ya, Di Kayafas. karena Ya. setelah itu kita langsung kembali ke Jakarta. Iya. Waktu itu lewat Dubai. Lewat Hmm. Dubai langsung ke Mm-mm. Indonesia. Nah, itu yang lain peserta udah naik Pak Alvin. Kalau Hmm. saya dan istri Hmm. berlutut, benar-benar berlutut di penjara bawah tanah. Hmm. Dan saat itu ada suami istri yang menyaksikan dari Malaysia yang Iya, saya iya. bawa saat itu. Iya. Waktu saya berlutut, saya bilang, Tuhan, saya sudah 10 tahun menunggu. 10 tahun ya Bapak 10 nunggu tahun. ya? Iya, 10 tahun. Mm-mm. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa saya di tempat ini. Saya ingat ayat ini. Amin, amin. Dan saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Karena sebagai hamba Itu Tuhan, kalau nggak salah ya, itu semua rombongan udah naik, ya, Bapak stay di bawah tuh. pokoknya Berdoa. fokus saya itu bukan lagi jemaat. Saya fokus dengan pergumulan saya bahwa saya harus punya anak. Itu juga ini ya, bukan terpressure ya, tapi karena ada yang telepon mau kasih anak ini. Iya, iya. Karena apa ya, nggak gampang juga Pak Alvin. Ya, saya mendoakan jemaat yang tidak punya anak punya anak. Dan itu Dan itu bukan satu,
Ya, beberapa yang Iya. istilahnya didoakan, nggak punya keturunan, didoakan, Iya. telepon Pak Pendeta, puji Tuhan, udah dapat. Jadi Pak Petrus yang masih nunggu nih. Oleh kasih karunia Tuhan banyak Pak Alpin ya. Banyak Pak Alpin ya. banyak ya. Mungkin banyak juga yang sedang menonton ini, banyak ya. Ada yang dari Malaysia yang 9 tahun ya. Bahkan ada yang 20 tahun menunggu anak. Sekarang mereka punya anak. Ya, ada yang 13 tahun. Ya, Nah, saya pribadi 10 tahun tidak punya anak. 10 tahun. Tapi luar biasa, itu bulan Juni. Itu bulan Juni ya 2023 tuh. ya, 2022. bulan Juni. Setelah itu saya Agustus awal saya ada undangan khotbah di Amerika. Ya, ya. Jadi waktu di Amerika itu Pak Alpin, saya tidak sadar dengan istri saya bahwa mujizat sudah terjadi, keajaiban sudah Wow. terjadi. Jadi Juni ke Agustus ya? Iya. Jadi 1 bulan tuh Pak. Iya, Juni akhir di Israel. Kemudian awal Agustus saya ke Amerika. Keajaiban terjadi di sana. Jadi ternyata istri saya itu sudah hamil, Pak Alpin. Dan saya nggak tahu. Jadi Ibu Belinda itu loncat-loncat karena kita berpikir dia sedang masuk angin. Itu ketawanya di Amerika, Pak. Iya, karena kita nggak tahu. Iya. Jadi tahunya setelah sampai di Jakarta, jam 2 pagi, Pak Alpin. Istri saya berteriak-teriak, "Papi, saya sudah hamil." Waduh. 10 tahun. Setelah 10 tahun. Itu rasanya gimana, Pak? Waduh. Rasanya gimana? Senang? Oke. Saya ada banyak pergumulan, Pak Alpin. Pergumulan, ya. Tapi pergumulan terbesar saya, puji Tuhan, sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Itu yang terberat. Ya. Itu yang terberat. Dan sekarang, puji Tuhan, Bapak Ibu ya, anak saya sekarang blessing. Makanya namanya saya kasih, Blessing Shine Miracle. Blessing Shine Miracle. Miracle. Saya beberapa kali di imigrasi di Israel, kemarin di Singapura. Ya. Ditanya sama petugas imigrasinya, namanya siapa? Blessing. Panggilannya apa? Blessing. Mana anaknya? Mana nih? Sampai petugas imigrasinya keluar, hanya mau Blessing. Begitu dia baca Blessing Shine Miracle. Wah. Jadi Blessing lahir ini sekarang usianya? Sekarang 2 tahun 4 bulan. 2 tahun. Ya, 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Ya, jadi saya percaya kan tema hari ini adalah Yerusalem, kemudian mujizat dan doa-doa yang Tuhan jawab. Ya. Oleh karena itu, Pak Alpin kan tahu, banyak peserta yang saya bawa itu, ada yang sudah 2 kali, bahkan 3 kali ke Israel. Jadi kayak Yerusalem itu mereka bukan cuma hanya 1 kali. Yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus bolak-balik? Orang kalau udah datang lagi, Pak Alpin. Padahal yang dilihat itu juga, Pak. Contoh Pak Alpin makan di rumah makan. Udah makan hari ini, besok datang lagi. Kenapa, Pak Alpin? Makanannya enak. Iya. Nggak mungkin ada orang datang lagi kalau tidak ada alasan. Iya, betul. Jadi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Jadi Bapak Ibu yang tentu mengikuti podcast ini, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Dan satu hal yang menarik, Pak Alpin, kita harus menyadari kekuatan sebuah altar. Ya. Kekuatan sebuah apa? Kekuatan sebuah altar. Contoh, peristiwa ketika anak-anak Yakub sedang terancam. Ya. Kenapa? Karena perihal Simon dan Lewi, karena perihal Dina diperkosa. Ya. Mereka membunuh satu kota. Satu kota ya. Lalu orang-orang di kota itu akan balas dendam untuk membunuh Yakub dan keturunannya. Ya. Pada saat Yakub mengalami ketakutan, tiba-tiba Tuhan datang dan berkata, Yakub, pergilah bangun mesbah di Betel. Ya. Di tempat di mana pertama sekali engkau membangun mesbah di sana. Ya. Ada yang menarik, Pak Alpin. Ya. Kenapa dia harus pergi ke Betel? Karena di Betel, tempat pertama sekali Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Artinya apa itu? Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Saya bacakan sekali lagi tadi dikatakan di sini apa, Pak Alvin? Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri yang jauh oleh karena namamu yang besar. Oleh karena nama Tuhan kita datang ke Yerusalem ya. Tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga. Dari tempat kediamanmu yang tetap. Dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu. Sesuai. Jadi bukan bertindak tidak sesuai ya. Tapi bertindak sesuai. Iya. Satu lagi Pak Alpin. Kalau Pak Alpin ingat suami istri yang kemarin kita bawa ke Israel. Namanya Daniel Lili dari Surabaya. Nah, Lili, Daniel sama Lili. Ya, ini menarik nih, Pak. Ini menarik. Ini harus Pak Petrus yang cerita.
Jadi Lili ini dia sudah berumur, Pak. Sudah 40-an ya, berumur. Pak ya? Iya, sudah berumur dan dia ikut wisata rohani ke Israel. Hmm. Pada saat dia ikut, pas di gereja di Kana, Mm-mm. dia disuruh untuk foto orang-orang yang sedang itu. Peneguhan. Iya, Nah, iya benar. Pasangan-pasangan iya. peneguhan, Jadi sambil foto, dia foto. imannya bangkit. Hmm. Dia berkata-kata, Tuhan, saya rindu sekali seperti mereka ini. Pasangan yang diberkati. Pasangan-pasangan yang diberkati. Diberkati. Nah, masalahnya dia sudah berumur. Ya, 40-an lah Iya. ya. Lalu Lili dari Surabaya kalau Oke. nggak salah, Pak. Lalu disitulah Pak dia bernajar. Keluar najar, Tuhan. Kalau Tuhan mempertemukan aku dengan laki-laki, Iya. aku akan datang lagi kembali bersyukur kepadamu di tempat ini. Ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Lili itu walaupun berumur, dia punya iman yang luar biasa. Kenapa saya bilang punya iman yang luar biasa? Karena ketika mendengar banyak orang yang saya doakan, Dia konseling ke Pak Petrus iya, ya. tidak punya anak, mereka bawa baju bayi, nggak lama kemudian mereka punya anak. Jadi yang maksudnya keluarga yang belum punya anak, Keluarga yang belum punya anak, bawa bawa baju bayi, Heeh, nggak lama kemudian punya anak. punya anak. Lalu Lili berkata Terus Lili? begini, Pak Pendeta boleh nggak saya bikin baju pengantin, tapi pacar belum ada. Jadi bikin baju pengantin, Pacar belum ada. pacar pun belum ada. Belum ada. Jadi waktu saya terima itu sekitar jam 10:30 malam. Dia minta izin ke Pak Pendeta. Saya diskusi sama istri saya. Nih, ini ada WA-nya si Lili. Shalom Pak Petrus, boleh nggak saya bikin baju pengantin, tapi pacar belum ada. Berarti ini kalau dibahas ini Pak, ini seperti di dalam firman ya kan. Iman sebesar ini tidak pernah aku lihat di antara bangsa Yahudi. Ya, mungkin juga. Pak Alvin, ini pertanyaan yang agak sulit saya jawab Bapak. Karena belum pernah ada kasus seperti ini. Belum pernah. Akhirnya namanya pendeta ya. Ya. Saya bilang, ini bagian hati dari mustahil. Mantap. Amin. Dan dia langsung mengerjakannya. Jadi baju pengantin dipesan, Pak? Bukan dipesan, Pak. Kan kebetulan Lili ini dia adalah wanita yang sangat diberkati secara keuangan ya. Iya. Dia bikin baju pengantin yang paling mahal, Pak. Dia pergi, dia bikin yang paling mahal. Itu bulan 9. Pacar belum ada. September. Itu bulan 9. Bulan Desember, 3 bulan setelah itu, keajaiban datang. Tuhan pertemukan dia dengan laki-laki yang dia suka 9 tahun yang sebelumnya. Jadi teman sekolah, kalau nggak salah teman sekolah, Bu. Saya nggak tahu apakah itu teman sekolah, tapi laki-laki yang dulu dia suka sama laki-laki ini. Iya, dia taksir nih. Tapi laki-lakinya nggak suka sama dia. Dulu nggak mau. Tapi setelah pertemuan itu berbalik. Malah laki-lakinya ngejar dia. Akhirnya Lili bilang begini, Pastor, boleh nggak kami dikonseling? Jadi karena itu zaman pandemi, saya konseling. Mereka di Surabaya, saya di Jakarta. Saya konseling. Iya. Setelah saya konseling, akhirnya apa? Saya terbang ke Surabaya. Pemberkatan. Saya yang melakukan. Wow. Dan sekarang mereka jadi suami istri yang diberkati Tuhan. Dan kemarin dengan Pak Alvin. Nah, yang luar biasa berangkat waktu dia dengan suaminya ke Yerusalem lagi untuk mengucap syukur bareng sama kita. Iya, betul. Di grup saya dong. Di grup kita, ya. Nah, jadi bayangkan tadi di awal dia katakan ya Lili ini udah berumur lah ya. Udah berumur. Sekarang dia sudah 45 tahun. 45. Jadi saya ingat Pak, waktu kedua kali dia berangkat itu karena mukjizat pertama sudah terjadi. Bikin baju pengantin, pulang ketemu bukan mantan pacar nih. Dulu ditaksir, akhirnya menikah. Dia berangkat dengan suaminya. Waktu berangkat sama kita itu dia ada pokok doa lagi Pak. Minta untuk didoakan untuk punya keturunan. Tapi itu masih dalam doa. Masih dalam doa. Ya. Nah, tapi yang paling tidak yang saya lihat tadi itu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Ya. Haleluya. Nah, sedikit Pak Petrus. Kalau boleh kan biasanya kalau kita bilang doa dijawab di Yerusalem itu ya ada beberapa kali dari pengalaman saya bawa grup ya. Ada yang jemaat juga bilang gini, kan doa itu bisa Tuhan jawab di mana-mana aja Pak. Ya nggak harus. Ada sebagian yang mungkin kalau kita bicara mengenai doa dijawab di Yerusalem itu kan kontra Pak. Kira-kira secara firmannya tadi kita udah baca bahwa Tuhan punya kepentingan. Kira-kira ada tambahan apa nggak Pak? Bahwa Tuhan itu bisa menjawab doa kita itu di rumah kita berdoa juga Tuhan bisa jawab, di gereja juga Tuhan bisa jawab. Tapi spesialnya Yerusalem gimana Pak? Iya, sekali lagi dasarnya adalah firman Tuhan. Yes.
Karena firman Tuhan yang mengatakan, siapapun Ya. dari bangsa manapun yang datang ke Yerusalem, Yes. maka Tuhan yang bertahta di sorga Surga. Mendengar mendengar dan menjawab. dan menjawab. Sehingga Oh, yes. semua orang dari bangsa manapun yang mengalami jawaban doa tadi, Wow. akhirnya takut kepada Tuhan, sama seperti umatnya Israel takut Ya. kepada Tuhan. Jadi ini nama Tuhan dipermuliakan ya Amin. di rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo ini ya. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, saya yakin podcast sore hari ini ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan menjawab ya, bahwa kita tidak mengatakan bahwa semua doa dijawab di Yerusalem ya, tapi sebagian dari pengalaman kita ya Pak ya, pengalaman Amin. perjalanan kita itu Ya. bahwa banyak mukjizat dan doa-doa setelah orang berangkat ke Yerusalem itu dijawab oleh Tuhan. Ini meneguhkan kita supaya kalau Anda secara finansial ya, secara kesehatan Anda diberkati ya, punya kesempatan untuk bisa berziarah Amin, amin. ke tanah perjanjian, jangan ragu-ragu Amin. ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Shalom.